Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siti Andriani dengan NIM 2413319, di mana saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen dengan judul kaji ulang skedul anggaran halaman 408, di mana saya akan membacakan soalnya. Mirna Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bersifat musiman. Dengan puncak penjualan pada kuartal ketiga, perusahaan ingin menyusun beberapa anggaran untuk tahun yang akan datang berdasarkan historis dan kebijakan perusahaan. Data yang tersedia meliputi pertama, data penjualan. Harga jual produk 8 per unit. Anggaran penjualan yang kuartal tahun kedua, pertama 40.000, yang kedua 60.000, yang ketiga 100.000, dan yang keempat 50.000. Lalu ada kuartal tahun ketiga, yang pertama 70.000 dan yang kedua 80.000. Selanjutnya, pola penerimaan kas. Pola penerimaan kas dari penjualan kredit adalah 75% diterima pada kuartal terjadinya penjualan, 25% diterima pada kuartal berikutnya. Bidang usaha pada 31 Desember 65.000. Lalu ada kebijakan persediaan barang jadi. Perusahaan ingin menjaga persediaan barang jadi setiap akhir kuartal sebesar 30% dari penjualan kuartal berikutnya. Jika penjualan kuartal berikutnya 60.000 unit, maka persediaan akhir 18.000 unit. Lalu kebutuhan bahan baku. Setiap unit produk membutuhkan 5 pon bahan baku. Kebijakan persediaan bahan baku, di mana persediaan akhir bakunya yaitu 10% kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Lalu persediaan bahan baku awal 23.000 pon dan harga bahan baku 0,80 per pon. Kebijakan pembayaran pembelian 60% dibayar pada kuartal pembelian dan 40% dibayar pada kuartal berikutnya. Dan kita akan mencari yang pertama, yaitu anggaran penjualan dan perkiraan penerimaan kas. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama, di mana anggaran penjualannya yaitu pada kuartal pertama anggaran penjualannya 40.000 dikali dengan harga jual per unit 8, maka hasil total penjualan 320.000. Itu juga dengan kuartal kedua 60.000 dikali 8, totalnya 480.000. Kuartal ketiga 100.000 dikali 8, hasilnya 800.000. Lalu kuartal keempat 50.000 dikali 8, hasilnya 400.000. Dan jika ditotalkan 250.000 dikali dengan 8, maka hasilnya 2 juta. Lalu ada berdasarkan anggaran penjualan tas, skedul perkiraannya seperti yang ada pada gambar ini. Itu lebih jelasnya. Begini cara penjabaran untuk perkiraan penerimaan kas, yang dimana perhitungan tahun sebelumnya penerimaan kas berasal. Lalu ada juga dari 75% penjual kuartal berjalan. Lalu ada 25% penjual kuartal sebelumnya. Untuk yang Q1, kita cari yang pertama itu perhitungan awalnya 65.000. Lalu untuk 75% penjualannya, maka penjualan Q1 yaitu 320.000 dikali 75%, maka hasilnya 240.000. Maka kas yang diterima Q1 itu 65.000 ditambah dengan 240.000, maka hasilnya 305.000.
Lalu ada 25% dari penjoki 1 belum diterima di Q1. Maka 25% dikali 320.000, maka hasilnya 40.000, di mana uang ini baru diterima pada Q2 atau kuartal 2. Begitu juga untuk mendapatkan Q2, di mana 25% penjualannya yang kita dapatkan 40.000, lalu 75% penjual Q2 dikali dengan penjualan Q2 480.000, maka hasilnya 360.000, dan ditotalkan maka kas yang diterima adalah 440.000. Lalu seperti sebelumnya, 25% dari penjualan Q2 belum diterima di Q2, maka 25% dikali 480.000, maka hasilnya 120.000 untuk diterima pada Q3. Maka begitu seterusnya cara untuk mendapatkan kas Q3, di mana 25% penjualan 120.000 ditambah dengan 600.000 dari 75% penjual Q3, maka totalnya ada 720.000. Lalu 25% dari penjual Q3 belum diterima, yaitu 200.000, akan diterima pada Q4, di mana 25% penjual Q4 200.000 ditambah dengan 75% Q4 300.000, maka kas yang diterima adalah 500.000 pada Q4 atau kuartal 4. Lalu kita pada jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang anggaran produksi. Untuk kejabarannya atau mencari jawaban lebih mudahnya atas anggaran pada gambar ini, maka begini caranya. Perhitungan untuk anggaran produksi, di mana pada kuartal 1 penjualannya 40.000, lalu persediaan akhir 30% yang dikali dengan 60.000, maka hasilnya 18.000. Lalu persediaan awalnya 30% dikali 40.000, maka hasilnya 120.000. Lalu ada produksi, yaitu total dari 40.000 ditambah 18.000, lalu dikurang dengan persediaan awal 12.000, maka hasilnya 46.000 unit. Begitu juga dengan kuartal kedua, di mana penjualan 60.000 berasal dari persediaan akhir, lalu persediaan akhirnya 30% dikali 100.000, hasilnya 30.000. Persediaan awalnya 18.000, total 18.000 pada kuartal 1 ini, maka dijumlahkan dan dikurang dengan persediaan awal, maka hasil dari kuartal kedua adalah 72.000 unit. Lalu untuk kuartal ketiga begitu juga penjualannya 100.000, persediaan akhir 15.000, lalu dikurang dengan persediaan awal 30.000, maka hasilnya 85.000 unit. Untuk kuartal keempat penjualan 50.000 dari persediaan akhir di kuartal ketiga, lalu persediaan akhirnya 30% dikali 70.000 sama hasilnya 21.000, lalu persediaan awal dari persediaan akhir kuartal ketiga yang dikali dengan 30%, hasilnya 15.000, maka total produksi 56.000 unit. Terakhir untuk pertanyaan ketiga, itu tetap anggaran pembelian bahan langsung. Bisa dilihat dari gambar ini, yaitu produksi yang diperlukan pada kuartal pertama 46.000 dikali dengan bahan baku yaitu 5, maka kebutuhan produksi itu 230.000, lalu ditambah dengan persediaan awal 36.000, maka hasil total kebutuhan 266.000. Lalu dikurang persediaan awal bahan baku 23.000, bahan baku yang akan dibeli 143.000, lalu dikali dengan 50,80 dari biaya bahan mentah per pon, maka biaya bahan mentah yang akan dibeli adalah 194.400. Begitu juga caranya pada kuartal 2, 3, 4.
dan kuota air. Lalu selanjutnya ada skedul perkiraan pengeluaran kas. Begini bentuk tabelnya. Untuk pencariannya begini caranya, di mana pola pembayarannya 60% dibayar kuartal pembelian, 40% dibayar kuartal berikutnya. Utang awal yang dibayar pada kuartal 1 atau Q1 itu 41.500, di mana kuartal 1 utang awal 81.500, lalu ditambah dengan 60% yang dikali dengan biaya bahan dibeli pada kuartal 1 yaitu 154.400, maka hasilnya 116.640 yang ditetapkan hasil dari total kas keluar pada kuartal 1 yaitu 158.140. Itu juga caranya untuk Q2 yaitu 40% dikali biaya bahan dibeli pada Q1 itu 194.400, maka hasilnya 77.760. Lalu 60% dikali dari biaya bahan dibeli pada Q2 293.200 sama dengan 175.920, maka totalnya kas keluar ada 253.280. Itu seterusnya pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf bila masih ada kesalahan kata, ada kekurangan pada presentasi yang telah saya lakukan saat ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.